Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 NLP dan pada kali ini kami bakal mempresentasikan hasil dari proyek yang telah kami bikin. Nah, proyek yang kami bikin ini namanya adalah pengembangan chatbot peraturan daerah Kota Pekanbaru berbasis web dengan RAG. Dengan RAG, dengan knowledge graph, dan juga nanti ada di akhirnya itu kita evaluasi Ragas. Di sini saya sendiri sebagai moderator, saya Muhammad Arfian Sori, dan ada kawan saya, ada Aldi Permana, ada Farhan Jayadra, Ahmad Ridho, dan juga Rifki Permana Putra. Nah, sebelum kita masuk ke proyeknya, saya bakal jelasin dulu tuh beberapa hal tadi, kayak apa itu RAG. Nah, simpelnya RAG itu merupakan Retrieval Augmented Generation, yang dimana model bahasa menjawab berdasarkan potongan dokumen yang telah kita kasih ke AI-nya gitu. Nah, lanjut ada graph. Di sini merupakan struktur graph yang menentukan topik peraturan secara berjenjang. Dan Ragas ini merupakan evaluasi otomatis untuk menilai kualitas dari jawaban chatbot yang telah kami bikin. Lanjut, Ki. Nah, ada latar belakang yang membuat kami menjadi bikin proyek ini. Ada 3 hal yang melatar belakang penelitian ini. Yang pertama itu adalah portal JDIH Pekanbaru yang hanya mendukung pencarian leksikal atau dia hanya mencocokkan katanya itu secara harafiah gitu. Jadi bukan maknanya. Jadi sehingga hasilnya itu berupa PDF yang harus kita atau kami telusuri secara manual kayak gitu. Nah, yang kedua itu ada LLM murni, itu rentan dia berhalusinasi. Nah, karena dia bekerja memprediksi kata berdasarkan pola statistik. Nah, bukan mengecek fakta untuk hukum daerah yang spesifik. Nah, resikonya ya paling ya kita dihalusinasi. Makanya kami menggunakan RAG. Nah, untuk solusinya itu adalah graph RAG. Dia bakal mengintegrasikan knowledge graph ke RAG. Jadi dia bakal memetakan dokumen dari tema, terus nanti ke topik, ke subtopik, dan ke dokumen sehingga si LLM-nya ini lebih sempit dan resiko halusinasinya itu berkurang kayak gitu. Lanjut. Nah, adapun rumusan masalah dan tujuannya di sini, pertama itu kami bakal atau kami membuat research question. Yang pertama itu arsitektur sistemnya. Bagaimana merancang chatbot yang menggabungkan pencarian deterministik lewat knowledge graph dengan pencarian semantik lewat vector database kayak gitu. Nah, research question yang kedua itu pemodelan ontologi. Bagaimana struktur hierarki dokumen perda tadi dimodelkan ke ontologi tematik dari tema terus ke topik, subtopik, dan dokumen. Nah, yang ketiga adalah evaluasinya. Nah, bagaimana performa chatbot yang telah kami buat itu diukur dengan menggunakan Ragas gitu, lewat 4 metrik. Nah, yang pertama itu ada faithfulness, yang kedua ada answer, terus relevansi, dan juga konteks precision, dan konteks recall. Nah, untuk menjawab ketiganya itu nanti bakal disampaikan oleh kawan saya yaitu Aldi Permana. Pada Aldi saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Raffi. Kita akan lanjut ke dalam arsitektur retrieval 3 tahap. Sistem kami ini mempunyai sekitar 24.059 chunk, yang mana ini merupakan potongan teks kecil hasil pemecahan dokumen. Membaca semuanya sekaligus tidak mungkin, jadi kami saring bertahap dalam 3 tahap. Saya akan menjelaskan 3 tahap ini. Yang pertama, kita melakukan penyaringan taksonomi, yang mana kita melakukan local graph in memory, yaitu adalah struktur graph yang berjalan langsung di RAM tanpa server, terpisah, mencocokkan kata kunci pertanyaan dengan topik peraturan, dan mempersempit 167 dokumen menjadi top 8 secara deterministik. Pada tahap kedua, kami melakukan pencarian semantik menggunakan ChromaDB, sebuah vektor database mencari chunk dari 8 dokumen, tapi berdasarkan kemiripan makna. Diukur lewat quotient similarity, sudut antar vektor. Semakin dekat nilainya dengan satu, maka makin mirip maknanya. Ini pendekatan by encoder. Vektor pertanyaan dan dokumen dihitung terpisah cepat tapi kurang presisi. Pada tahap 3, ya, kami melakukan pemeringkatan ulang, yang mana kami melakukan model cross encoder, penilaian pasangan pertanyaan chunk sekaligus dalam satu model. Jauh lebih presisi tapi lebih lambat. Makanya hanya dipakai pada kandidat yang sudah disaring, menghasilkan 5 chunk terbaik. Terakhir, generasi jawaban, yang mana kami menggunakan NVIDIA Nemotron Super 49 billion, menyusun jawaban hanya dari 5 chunk itu, disertai citasi, pasal, dan skor quotient similarity untuk transparansi. Next.
Selanjutnya itulah teknologi yang digunakan. Pada proyek kami ini, kami menggunakan teknologi NVIDIA Nemotron Super 49 Billions sebagai LLM-nya untuk menyusun jawaban. Pada model embedding, parafrase multilingual mini LM384 dimensi, kami mengubah teks menjadi vektor angka, yang mana mini LM adalah versi ringkas dari model transformer besar dan multilingual berarti mendukung bahasa Indonesia. Pada ChromaDB sebagai vektor database penyimpanan vektor, local graph in memory sebagai graf pengetahuan ringan, cross encoder memarko mini MV2 sebagai rerangker dilatih di dataset eMarco khusus perangkingan dokumen. Streamlit untuk mengantarmuka web dan LangChain untuk mengorkestrasi yang menghubungkan semua komponen utama ini. Next. Selanjutnya kita akan masuk ke data penelitian dan perbaikan kualitas. Pada proyek kami ini kami menggunakan sekitar 200 PDF dikumpulkan dan disaring atau dipilah menjadi sekitar 167 dokumen unik. 38 perda dan 129 perwa dipecah menjadi sekitar 24.059 cang di ChromDB. Temuan penting, pada 14 dokumen tidak mempunyai batang tubuh, sehingga tidak ada cang yang terbentuk dalam pertanyaan terkait gagal total dijawab. Kami memperbaiki dan menulis ulang sekitar 6.673 baris, yaitu adalah untuk menyelamatkan dokumen scan lewat OCR, yang mana melakukan pengenalan karakter dari gambar, memperbaiki bug duplikasi, dan memahami sekitar 66 dokumen baru. Sekarang, dokumen tanpa batang tubuh jadi 0. Concern utamanya, kualitas dan data lebih menentukan hasil akhir dibanding sekadar mengganti algoritma retrieval. Next. Di sini ada 4 jenis perbaikan data yang kami lakukan. Untuk rincian keempat perbaikan data pada datang tubuh, sekitar ada 14 dari 98 dokumen ditulis ulang dan 6.673 baris pakai PDF Plumber, terus OCR dokumen scan, sekitar 3 dokumen citra murni diselamatkan pakai My PDF plus EC OCR. Dan ketika dicek ternyata ada bug kategori dan duplikasi. Dokumen salah kategori diperbaiki dan kunci deduplikasi diperluas ke seluruh konten. Dan 66 dokumen baru diekstraksi otomatis menambah korpus menjadi sekitar 167 dokumen. Supaya kita tidak penasaran bagaimana proyek kami, kita akan lanjut ke teman saya, ke Farhan Jayendra, dipersilakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan untuk demonstrasi dari penggunaan perda AI ini. Seperti yang teman-teman saya bilang tadi, ini sangat mempermudah kita untuk ataupun warga Pekanbaru untuk mencari perda-perda tanpa harus membaca ulang PDF, mendownload PDF, memenuhkan memori. Jadi tinggal tanya aja ke AI ini. Nah, di sini saya jalankan. Oke, ini udah saya jalankan. Lalu kita langsung ke interface-nya sebentar. Mungkin ada menunggu untuk loading dan menyiapkan Oke. Di sini untuk tampilan awalnya yaitu seperti biasa ada halo saya perda AI. Ini untuk penjelasannya, dan di kiri ini ada keterangan atau penjelasan untuk ada berapa total peraturan. Ada 167. Nah, ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada perda, itu ada 38. Lalu perwa itu ada di 129. Nah, di sini juga ada yang namanya itu histori percakapan. Nih, misalnya seperti ini. Yang ada histori percakapan yang sebelumnya sudah ditanyakan, dan ini fitur yang sangat membantu kita juga tanpa harus memulai dari awal. Oke. Di sini kita mulai dulu dari pengenalan pertama, yaitu memastikan apakah AI ini berjalan dengan sebenarnya. Yang pertama kita klik ini adalah shortcut untuk bertanya, langsung aja aturan pembuangan sampah. Setelah diklik, nanti itu AI akan mencari data di ChromaDB apakah ada
perda atau perwa yang berkaitan dengan pertanyaan yang kita tanyakan. Oke, di sini dari AI-nya langsung memberikan jawaban sampai dengan informasi terakhir dari dokumen referensi yang tersedia. Tidak ada aturan spesifik tentang pembuangan sampah sembarangan di Pekanbaru yang mencakup definisi larangan eksplisit dan denda terkait dokumen-dokumen yang disediakan. Nah, misalnya tidak ada yang spesifik, dia bakal mencari atau menelusuri data yang sekiranya itu cocok dengan pertanyaan kita. Ini langsung ada nomor 1, larangan umum terhadap sampah dari luar kota di Perda nomor 8 tahun 2014, pasalnya itu pasal ke-67. Nah, bisa dilihat di sini. Lalu pengelolaan sampah, berbagai dokumen menyebutkan berbagai tentang pengelolaan sampah, tempat pengolahan, kebersihan, tetapi tidak menyebutkan. Nah, ini sumber referensinya juga ada. Lalu kesimpulannya juga disediakan. Nah, ini sumber referensinya dari folder mana aja. Maksudnya dari file apa aja. Nih, pengelolaan sampah. Kita bisa lihat juga nih di sini untuk retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan, skornya juga ada. Oke, di sini kita coba yang terbaru lagi, yaitu peraturan tentang kawasan tanpa rokok di Pekanbaru. Nah, di sini kita membuat pertanyaan tentang peraturan tentang kawasan tanpa rokok di Pekanbaru. Lalu si AI langsung mencari dan mencari datanya apakah ada, dan jika ada langsung tuh dikasih ketentuan awal dan penutup, penggantian peraturan lama. Peraturan daerah ini menggantikan peraturan wali kota Pekanbaru nomor sekian, 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 sekian. Penyidikannya juga ada. Lalu di poin kedua, kewajiban dan sanksi. Jadi kewajibannya itu ada, sanksinya ada. Jadi tuh diatur dalam bab 2, namun detail kewajiban memang semuanya itu dijelaskan secara spesifik. Namun dengan catatan data itu benar-benar ada di dalam database begitu. Jadi AI-nya itu juga menjelaskan berdasarkan fakta yang memang ada peraturannya, jadi tidak mengada-ngada begitu kira-kira. Mungkin itu saja untuk demonya. Itu hanya sepenggal atau sedikit untuk cara menggunakannya karena tergantung durasi. Jadi di sini saya akan melanjutkan kepada rekan saya. Dipersilakan. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan hasil pengujian fungsional. Pengujian ini dilakukan menggunakan beberapa pertanyaan yang jawabannya sudah diketahui terlebih dahulu, sehingga kami bisa melihat apakah sistem mampu menemukan informasi yang benar. Pada pengujian pertama, kami menanyakan tarif retribusi persampahan yang terdapat pada Perda nomor 2 tahun 2022. Sistem hanya mampu memberikan jawaban sebagian. Hal ini karena data tarif berada dalam bentuk tabel citra sehingga belum dapat diekstraksi menjadi teks. Kemudian, pada pengujian yang kedua, yaitu mengenai Perda Rencana Induk Kepariwisataan atau Perda nomor 1 tahun 2021, sistem berhasil memberikan jawaban yang sesuai. Padahal, pada versi sebelumnya, dokumen ini sama sekali belum tercakup dalam basis pengetahuan. Kemudian pengujian berikutnya dilakukan pada pertanyaan mengenai Badan Hukum BPR Pekanbaru berdasarkan Perda nomor 9 tahun 2021. Hasilnya juga berhasil diperoleh dengan benar setelah kami memperbaiki kesalahan kategori dokumen yang sebelumnya terbaca sebagai peraturan wali kota. Dan yang terakhir, kami menguji pertanyaan mengenai APBD tahun 2024. Nah, berdasarkan peraturan wali kota nomor 46 tahun 2023. Sistem juga berhasil menjawab dengan baik karena dokumen tersebut merupakan salah satu dari 66 dokumen baru yang berhasil kami tambahkan ke dalam korpus. Secara umum, hasil pengujian ini menunjukkan bahwa perbaikan kualitas data memberikan peningkatan yang nyata terhadap kemampuan chatbot dalam menemukan informasi yang relevan. Next, slide selanjutnya. Nah, selain pengujian fungsional, kami juga melakukan evaluasi kuantitatif menggunakan Ragas yang terdiri dari 4 metrik utama. Metrik yang pertama adalah faithfulness, yaitu dia itu mengukur apakah jawaban yang dihasilkan benar-benar didukung oleh konteks yang berhasil diambil. Kemudian ada metrik yang kedua adalah ensure relevancy. Dia itu mengukur seberapa relevan jawaban terhadap pertanyaan pengguna. Selanjutnya juga ada konteks precision. Jadi dia itu menilai apakah potongan dokumen yang paling relevan berhasil ditempatkan pada urutan teratas. Dan yang terakhir, ada context recall, yang mengukur apakah seluruh informasi penting yang seharusnya ditemukan memang berhasil diambil oleh sistem.
Evaluasi dilakukan menggunakan 25 pertanyaan uji. Kemudian kami membandingkan graf augmented RAG yang kami usulkan dengan standar RAG yang tidak menggunakan knowledge graph maupun proses re-ranking. Hasilnya menunjukkan peningkatan pada seluruh metrik. Nilai faithfulness meningkat dari 0,409 menjadi 0,493. Kemudian answer relevansi meningkat dari 0,470 menjadi 0,714. Kemudian adapun konteks precision naik dari 0,186 menjadi 0,304. Sedangkan konteks recall meningkat dari 0,188 menjadi 0,320. Artinya, penggunaan knowledge graph dan proses re-ranking mampu meningkatkan kualitas jawaban chatbot secara konsisten pada semua aspek yang diukur. Next. Berdasarkan hasil tersebut, kami memperoleh beberapa temuan penting. Pertama, kombinasi retrieval 3 tahap dengan proses re-ranking terbukti memberikan performa yang lebih baik dibandingkan pendekatan RAG standar. Kedua, kami menemukan bahwa kualitas dan kelengkapan data ternyata memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap hasil akhir, bahkan lebih signifikan dibanding hanya mengganti algoritma retrieval. Ketiga, proses penyaringan pada dokumen APBD juga membantu meningkatkan nilai konteks precision karena konteks yang diterima model menjadi lebih tepat sasaran. Namun, penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Tabel yang masih berupa citra belum dapat diproses dengan baik, sehingga sebagian informasi belum bisa diekstraksi. Tapi selain itu, evaluasi masih menggunakan 25 pertanyaan sehingga hasilnya masih cukup sensitif terhadap perubahan data. Kami juga menggunakan endpoint LLM gratis yang memiliki batas rate limit, sehingga proses evaluasi membutuhkan waktu yang lebih lama. Terakhir, seluruh skor evaluasi ini diperoleh ketika korpus masih berisi 101 dokumen sebelum penambahan 66 dokumen baru. Dengan demikian, masih terdapat peluang yang cukup besar untuk meningkatkan performa sistem pada penelitian selanjutnya. Selanjutnya, Rifki akan menyampaikan kesimpulan serta saran pengembangan dari penelitian ini. Kepada Rifki, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Rido. Kita masuk bagian penutup, yaitu bagian kesimpulan, di mana kami dari seluruh proses ini kami menarik 5 kesimpulan. Yang pertama itu adalah sistem chatbot peraturan daerah Kota Pekanbaru berbasis graph augmented RAG berhasil kami bangun secara utuh. Yang di mana di sini dia mencakup 167 dokumen dengan 24 ribuan chunks dokumen peraturan, lalu menggunakan basis data vektor dengan 24.000 lebih potongan teks, lalu menggunakan retrieval 3 tahap, dan menggunakan user interface web dengan citasi sumber. Lalu kedua yaitu kualitas dan kelengkapan data adalah faktor yang menentukan kinerja dari sistem RAG yang dilakukan di ranah hukum. Jadi ini temuan yang paling kami tekankan dari seluruh penelitian. Lalu yang ketiga itu adalah graph augmented RAG unggul atas standar RAG pada keempat matriks yang telah dijelaskan oleh Rido sebelumnya. Lalu ke bagian 4 yaitu adalah re-ranking, yaitu penambahan tahap re-ranking dan juga penyaringan tabel PBD yang merupakan terbukti memperbaiki ketepatan konteks yang diberikan ke model bahasa. Lalu yang kelima itu adalah model local graph in memory, yang dimana di sini terbukti memadai sebagai pengganti server Neo4j pada skala 160 dokumen perda ataupun perwa. Selanjutnya yaitu ke bagian saran pengembangan. Jadi untuk saran pengembangan di sini ada 5 yang kami usulkan, yaitu untuk arah penelitian selanjutnya. Yang pertama itulah OCR tabel. Jadi di sini menerapkan OCR tabel dengan tabel struktur recognition untuk tabel lampiran citra, tarif, dan juga retribusi. Yang kedua itu menggunakan Neo4j penuh. Jadi mana untuk kasus chatbot kami ini belum menggunakan Neo4j sepenuhnya. Lalu ke bagian ketiga itu menggunakan embedding lebih besar. Jadi di sini menguji model multibahasa lebih besar menggunakan embedding BGE M3, yang dimana di sini dia itu model untuk menguji multibahasa
yang lebih fleksibel untuk teks hukum di Indonesia. Lalu yang keempat itu menggunakan dataset yang lebih luas, yang dimana di sini sarannya itu untuk memperluas dataset evaluasi dan juga validasi pakar hukum dengan penilaian LM yang lebih stabil. Lalu yang kelima itu adalah pembaruan otomatis. Yang dimana di sini kita melakukan mekanisme indexing otomatis untuk peraturan baru tanpa proses manual. Jadi sehingga data itu selalu terbaru. Baik, mungkin sekian penjelasan dari kelompok 3. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.